Maruf Amin mengatakan pandemi COVID-19 ini harus menjadi momentum yang memaksa birokrasi di berbagai negara melakukan akselerasi, utamanya untuk mengubah cara kerja dan melakukan penyesuaian dengan kondisi keterbatasan yang ada. Sebuah birokrasi harus mampu melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah, sekaligus akuntabel. Namun, beberapa hal itu juga harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan Berita 1. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa di salah satu provinsi di Pulau Jawa, 70% warganya tidak taat menggunakan masker. Angka itu didapatkan Jokowi berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah. Ia meminta TNI Polri dan gugus tugas COVID-19 daerah untuk memasifkan penggunaan masker di masyarakat. Jajaran Polda dan Pangdam juga diminta membantu Pemda untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 2 minggu urusan masker harus dikerjakan secara masif agar dapat menekan penyebaran corona. Jokowi mengungkapkan masker adalah kunci. Selain itu, penerapan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berada dalam kerumunan juga wajib dilaksanakan. Sementara jumlah positif corona di Indonesia mencapai lebih dari 128.000 kasus, dengan angka kematian mencapai 5.824 jiwa. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemberlakuan PSBB transisi. Kita melakukan pembatasan sosial masif menuju kondisi aman. Stimulus lanjutan akan terus kita lakukan seiring dengan perkembangan ekonomi. Dalam investasi portfolio mengalami kenaikan. Bagaimana kondisi terkini pasca diperpanjangnya PSBB? Banyak aktivitas perekonomian yang juga mulai beroperasi. Setelah lebih dari 3 bulan ditutup, kawasan Gelora Bung Karno kembali. Saksikan News on the Spot setiap hari pukul 11.05 hanya di Berita 1. Joko Widodo untuk kesekian kalinya kembali mengingatkan pentingnya kesejajaran dalam penanganan sektor kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi. Pemerintah daerah diminta mengendalikan gas dan rem kebijakan secara tepat, termasuk prioritas pembukaan sektor-sektor perekonomian. Jokowi juga meminta jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan belanja serta realisasi APBD yang akan mendorong geliat ekonomi dan membantu Indonesia menghindari ancaman resesi di kuartal 3. Ya, hati-hati, tetapi saya optimis di kuartal ketiga kita akan lebih baik dari yang kuartal yang kedua. Dan kita harapkan kita ingin tumbuh positif, tapi memang ini perlu kerja keras. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar yang namanya belanja dari APBD ini disegerakan untuk direalisasikan. Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank APBD. Masih 170 triliun di bank. Artinya penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal ketiga ini. Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September. Supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah memperkuat ekonomi melalui berbagai stimulus dan bantuan. Yang terbaru adalah stimulus lanjutan berupa bansos produktif bagi UMKM serta bansos untuk pekerja. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan yang namanya bansos produktif. Ini untuk UKM, akan diberikan kepada 13 juta usaha mikro, usaha kecil kita. Bantuan modal kerja darurat sebesar 2.400.000. Dan juga akan diberikan kepada 13 juta pekerja. Ini di luar 10 juta yang
kartu prakerja. Beda lagi, kartu prakerja itu untuk yang terkena PHK. Kalau yang ini tadi untuk yang masih bekerja juga akan diberikan bantuan. Tapi yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah dalam seminggu 2 minggu ini sudah akan keluar. Presiden minta agar seluruh jajaran pemerintah daerah proaktif dalam penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi, termasuk segera menyampaikan jika ada kebutuhan yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat. Tim Liputan, Berita 1. Presiden meninjau fasilitas produksi vaksin COVID-19 oleh BUMN PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Jokowi menyebut bahwa dalam 3 bulan terakhir, anak-anak bangsa telah bekerja untuk menemukan dan mengembangkan vaksin merah putih. Namun Indonesia juga terus membuka peluang kerjasama dalam pengembangan vaksin dengan berbagai pihak dari luar negeri. Uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 tengah dilakukan terhadap 1.620 relawan. Vaksin merah putih ditargetkan siap dan bisa mulai didistribusikan kepada masyarakat pada pertengahan 2021. Kita harapkan vaksin merah putih ini juga akan segera selesai dan diperkirakan ini akan bisa diselesaikan nanti di pertengahan tahun 2021. Jadi kita mengembangkan full sendiri oleh lembaga Eijkman dan juga BPPT, LIPI, BP POM, Menristek, dan universitas-universitas yang kita miliki, yaitu vaksin merah putih. Tetapi selain itu kita juga membuka diri untuk juga bekerja sama, misalnya dengan Sinovac di Tiongkok, kemudian bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, di G42, bekerja sama juga dengan Korea Selatan. Saya kira kita membuka diri dalam rangka secepat-cepatnya kita bisa melakukan vaksinasi.